laporan teman-teman ini Bawaslu tidak serius dan berani untuk memproses. Padahal yang tidak serius siapa? Iya, Bawaslunya. Kalau case ini memang kita harus kembali melihat fungsi pengawasan yang melekat dalam kelembagaan Bawaslu sebagai mandatori dari Undang-Undang 17 ya. Fungsinya mereka pencegahan, pengawasan, penindakan, dan kemudian keempat sengketa proses. Nah, ya. Nah, ini masuk di mana? Ini masuk di konteks pencegahan, pengawasan, dan penindakan. Tapi pada tahap mana? Ya, dia fungsi Bawaslu dalam undang-undang juga bahwa mereka melakukan pengawasan di tahapan pemilu termasuk di non-tahapan. Oh, termasuk di non-tahapan itu tegas. Ya, oh gitu ya? Ya. Nah, kaitan dengan case ini sebenarnya Bawaslu memang tampak tidak serius, ya, tidak berani untuk ya menelaah lebih jauh laporan yang disampaikan oleh teman-teman koalisi. Teman-teman koalisi itu kan bukan jadi petugas pos itu. Kemudian kata lain Bawaslu nggak anggaplah ini teman-teman LSM yang mengadukan. Iya, bisa jadi itu, tapi lebih cenderung saya melihat. Bisa tambah marah nih. Ya, saya melihat dia bukan itu, tidak serius ya. Kenapa saya katakan tidak serius? Pertama, semangat mendorong pengawasan partisipatif karena selama ini slogan mereka bersama rakyat awasi pemilu. Itu tagline mereka kan, bersama rakyat awasi pemilu. Bersama Bawaslu tegakkan. Iya, rakyat melaporkan. Loh, ada apa? Maksudnya gini, kalau kita melihat case ini, harusnya Bawaslu punya sinyal yang kuat. Ketika peristiwa ini, Presiden langsung mengingatkan kepada menterinya untuk fokus menyelesaikan persoalan minyak goreng yang menjadi tupoksi dia. Oh iya betul. Iya itu. Kemudian jadi presiden saja melihat ada yang kurang elok di situ. Iya. Sehingga dia langsung menegur menterinya. Iya, itu harus dijadikan sinyal positif. Yang kedua, ada keterangan, ya, informasi, ya, bahwa di situ melibatkan ASN. Boleh saja melibatkan ASN karena jadwalnya Sabtu Minggu, nggak boleh dong. Kan gitu ya. Iya. Ada di sana dari mana sumber dana itu? Apakah dari APBN? Informasi yang bisa kita Google bahwa sumber minyak goreng itu dari pihak ketiga. Siapa pihak ketiganya? Nah itu ya, bisa ditelusuri. Ya, harus ya. Aduan ini diproses, ya. Tapi karena belum diproses, terus ya. Nanti penjelasan ini ditahan dulu. Oh iya tadi. Iya, saya kembali bahwa laporan teman-teman ini Bawaslu tidak serius dan berani untuk memproses. Padahal yang tidak serius siapa? Iya, Bawaslunya. Oh, Bawaslunya. Iya. Kenapa? Karena indikasi-indikasi peristiwa itu sudah kelihatan. Mereka juga menyatakan dari teman-teman yang melakukan kegiatan itu bahwa ada ASN tapi mereka hadir di jadwal pekerjaan. Iya, itu umpamanya. Iya, memang katakanlah minyak goreng itu bukan dari APBN, tapi itu dari pihak ketiga. Itu kan sebenarnya informasi yang sebenarnya harus dikonfirmasi. Nah, dan hal yang lain bahwa itu tidak menggunakan fasilitas negara, betul nggak? Nah, harusnya Bawaslu serius ya, berani. Kan dia menugaskan kepada Bawaslu Provinsi Kabupaten Kota sebagai konsekuensi mereka juga permanen untuk melakukan cross check. Iya kan gitu. Untuk memastikan apakah itu betul-betul tidak memenuhi unsur. Kalau kemudian diproses karena waktunya juga tidak harus serta-merta kemudian dikatakan itu tidak memenuhi unsur, apa tidak diregistrasi. Tapi kan harus dia cross check. Kalau kemudian ada ASN, ya, maka dia merekomendasikan kepada komisi ASN bahwa ada pegawai ASN yang hadir dalam aktivitas pemilu. Kalau kemudian di situ ada potensi penggunaan fasilitas negara dan kekuasaan yang melekat, maka itu dia merekomendasikan, mengkoordinasikan kepada KPK. Kalau tahap sekarang kan baru verifikasi partai politik untuk dipastikan verifikasi ada administrasi, ada faktual yang pada akhirnya akan ditetapkan menjadi peserta pemilu. Itu tahap itu kan. Nah, berangkat tadi yang disampaikan oleh Mas Jojo, sebenarnya kan teman-teman
Bawaslu ini 4 orang dari provinsi, 1 orang yang incumbent nasional. Sebenarnya mereka sudah tahu apa yang harus mereka lakukan. Undang-undangnya tidak berubah. Jadi pola seperti ini sebenarnya kalau mereka mau serius dan berani, ini mereka harus proses. Meminta kembali kepada pelapor apa yang harus dilengkapi, memanggil. Teringat memang betul bahwa ketika mereka fit and proper test baik oleh Timsel maupun di DPR, mereka itu visi misinya melakukan inovasi, terobosan, kolaboratif. Kolaboratif itu di mana? Mereka tidak memanggil. Nah, hal yang lainnya sebenarnya seperti yang saya katakan awal bahwa Undang-Undang 17 menegaskan bahwa mereka itu melakukan pengawasan di tahapan dan non tahapan. Iya, asumsi dasarnya seperti itu. Karena kenapa? Ini case yang mengakibatkan ke depan indeks demokrasi kita mengalami penurunan. Ini sudah turun. Kalau kita melihat rilis dari the Economics Intelligence Unit, di mana dilansir 2021 kemarin, Indonesia masuk pada kategori rejim yang cacat dalam konteks demokrasi. Apa variabelnya? Kebebasan pers tidak terlalu meluas, kemudian rendahnya partisipasi publik, budaya politik yang anti kritik, dan keempat adalah pemerintahan yang tidak optimal. Nah, berangkat dari ini, kasus ini sebenarnya ini akan menurunkan indeks demokrasi kita, karena menteri yang merupakan rejim pemerintahan harusnya didorong optimal kerjanya. Kalau dikritik, jangan loh, ini budaya kritik kita kan akan turun, akan naik penurunannya. Kita dari indeks demokrasi kita 52 tahun ini, sekalipun itu ada kenaikan 12. Ada kenaikan 12 kategori ya. Dia sekarang 52 masuk kelompok 52 negara. Nah, pertanyaannya, kalau kemudian diukur sebagai pintu masuk pemilu indeks demokrasi kita dengan case ini, saya kira kan Bawaslu berkontribusi untuk memberikan nilai merosot indeks demokrasi kita. Partai politik juga yang salah satu indikatornya indeks demokrasi kita itu rendah atau dalam konteks rejim demokrasi kita yang cacat, itu karena apa? Budaya politik kita itu tidak anti kritik. Kritik yang dilakukan oleh teman-teman dalam rangka untuk memberikan penguatan tentang demokrasi pemilu kita, ya harusnya diapresiasi tanpa kecuali adalah Bawaslu untuk memproses setiap laporan masyarakat. Catatan saya adalah sebenarnya case ini menjadi catatan penting bagi kinerja Bawaslu, dan ini harus ada proses perubahan cepat agar supaya bagaimana upaya mengelola partisipasi publik dalam konteks bagaimana publik aware dan punya upaya untuk pengawasan partisipatif bersama teman-teman di Bawaslu. Kenapa ini penting? Karena kalau penegakan hukum seminimal apapun dilakukan oleh Bawaslu, itu akan mampu secara psikologi itu orang tidak melakukan hal yang sama. Nah, kejadian yang sekarang adalah puncak gunung es di bawah ini sudah bergerak. Ya. Nah, kita melihat bahwa kalau ini juga dilakukan, dibiarkan ya, ketidakseriusan Bawaslu, ketidakberanian Bawaslu terkait dengan laporan publik, maka akan menimbulkan maraknya abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan, penggunaan fasilitas negara, ya, capture terhadap kebijakan dan program. Apalagi kita melihat mendekati PJ kepala daerah itu harus juga diawasi, ya kan? Karena itu akan berimbas bagaimana kemudian publik yang seharusnya mendapat pelayanan yang optimal kemudian dibajak untuk kepentingan ya, kepentingan mengarah pada proses popularitas, kemudian yang mengarah pada ya katakanlah pelanggaran aturan. Nah, oleh karena itu saya kira Bawaslu harus serius, harus berani, dan harus memberikan efek terhadap peserta pemilu kepada partai politik agar mereka betul-betul tidak melakukan hal yang sama terkait dengan case ini.